Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Della Strada dalam mata pelajaran Sastra Indonesia. Baik, kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis frasa berdasarkan makna atau fungsinya dalam kalimat. Pada pertemuan 4 ini, kita akan mempelajari jenis-jenis frasa berdasarkan distribusi unsurnya. Baik, di sini Ramlan mengatakan atau membagi frasa berdasarkan kesetaraan distribusi unsur-unsurnya atas dua jenis, yakni frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Untuk frasa endosentris di sini atau endosentrik dibagi lagi menjadi tiga, yakni frasa endosentris koordinatif, atributif, dan apositif. Sementara untuk frasa eksosentris dibagi menjadi frasa eksosentris objektif dan frasa eksosentris direktif. Baik, kita lihat pada frasa endosentris. Di sini ada dua pendapat ahli, yakni menurut Ramlan dan Abdul Haer. Menurut Ramlan, frasa endosentris adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik semua maupun salah satu unsurnya. Baik, di sini ada contoh klausa, 2 orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Bisa kita lihat di sini ada frasa 2 orang mahasiswa. Frasa ini terdiri dari dua unsur, yakni unsur 2 orang dan unsur mahasiswa. 1 unsur 2 orang dan 2 unsur mahasiswa. Bisa kita lihat bahwa kedua unsur dalam frasa ini mempunyai distribusi atau memiliki kesetaraan. Kedua unsur ini memiliki kesetaraan karena dua unsur ini merujuk pada satu persona ataupun pribadi, sehingga keduanya bisa saling menggantikan dalam suatu kalimat. Seperti ini contohnya, bisa kalian baca sendiri. Baik, kita masuk pada pendapat ahli yang kedua. Di sini ada Abdul Haer. Abdul Haer mengatakan frasa endosentris adalah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Dengan kata lain, salah satu komponennya itu dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Bisa kita lihat bahwa karena kedua komponennya setara seperti yang Ibu jelaskan tadi, maka salah satu komponennya itu dapat menggantikan kedudukan unsurnya. Frasa endosentris yang atributif ini terdiri dari dua unsur, yakni unsur inti dan unsur atribut. Biasanya unsur inti ini disebut dengan unsur yang diterangkan, sementara unsur atribut masuk pada unsur yang menerangkan. Contohnya di sini ada frasa sedang menulis. Bisa kita lihat unsur pusat atau unsur inti di sini adalah menulis, sehingga dia masuk pada fungsi diterangkan. Sementara unsur sedang ini masuk pada unsur yang menerangkan. Kata sedang pada frasa sedang menulis ini kedudukannya dapat dihilangkan dalam kalimat sehingga dapat menjadi Sonya menulis artikel di kamar. Jadi pada frasa endosentris unsur menerangkannya ini dapat dihilangkan. Baik, berikutnya ada frasa endosentris yang koordinatif. Menurut Ramlan, frasa ini terdiri dari unsur-unsur yang setara. Kesetaraannya itu dapat dibuktikan oleh kemungkinan unsur-unsur itu dihubungkan dengan kata penghubung atau konjungsi dan ataupun konjungsi atau. Jadi karena unsurnya setara, maka frasa endosentris yang koordinatif ini dapat dihubungkan oleh kedua konjungsi ini. Contohnya di sini ada sawah ladang. Sawah ladang ini di tengah-tengahnya dapat disisipi oleh konjungsi
dan ataupun konjungsi atau, sehingga menjadi sawah dan ladang atau sawah atau ladang, sehingga dalam kalimatnya dapat berubah menjadi ibu ingin pergi ke sawah dan ladang, atau ibu ingin pergi ke sawah atau ladang, seperti itu. Contoh keduanya di sini ada kakak adik. Nah, frasa kakak adik ini dapat disisipi konjungsi dan konjungsi atau, sehingga menjadi kakak dan adik atau kakak atau adik, seperti itu. Bisa kita lihat bahwa ada kesetaraan dari frasa kakak adik ini, kesetaraan unsur, yakni unsur kakak dan unsur adik itu merujuk pada suatu hubungan kekerabatan. Begitu juga pada contoh 3 ini. Baik, kita lihat pada frasa endosentris yang atributif. Di sini dikatakan bahwa frasa endosentris yang atributif terdiri dari unsur-unsur yang tidak setara, sehingga kedua unsurnya itu tidak mungkin disisipi oleh konjungsi dan atau konjungsi atau. Di sini ada contohnya, kampus swasta atau sepatu baru. Bisa kalian lihat sendiri bahwa kedua frasa ini tidak dapat disisipi oleh konjungsi dan ataupun konjungsi atau. Baik, berikutnya ada frasa endosentris yang apositif. Di sini dikatakan bahwa frasa endosentris yang apositif unsurnya bisa saling menggantikan dalam kalimat, tapi tidak dapat dihubungkan dengan kata dan kata atau konjungsi dan konjungsi atau. Mohon maaf, maksud Ibu di sini bukan kata tapi konjungsi atau kata penghubung. Bisa kita lihat bahwa frasa endosentris yang apositif ini kedudukannya sama dengan frasa endosentris yang atributif tadi. Kedua unsurnya setara, tetapi perbedaannya yang atributif tadi dapat dihubungkan dengan konjungsi dan atau konjungsi atau, sementara yang apositif ini tidak dapat dihubungkan dengan oleh kedua konjungsi tadi. Bisa kita lihat bahwa di sini ada contohnya. Bogor kota hujan. Bogor kota hujan. Bisa kita lihat bahwa Bogor ini unsurnya sama dengan unsur kota hujan. Sehingga tetapi walaupun unsurnya sama, tetapi kedua unsur ini tidak dapat disisipi oleh konjungsi dan ataupun konjungsi atau tadi. Di sini dikatakan bahwa salah satu unsur dari frasa ini atau unsur menerangkan dari frasa ini dapat menggantikan kedudukan unsur intinya, yakni unsur intinya yakni pola diterangkan. Bisa kita lihat kalau pada frasa endosentris tadi, frasa menerangkan ini bisa dihilangkan. Dan frasa ini bisa dihilangkan dan karena keduanya setara, maka kedua unsurnya dapat saling menggantikan. Sama juga dengan frasa endosentris apositif ini. Bisa kita lihat pada contoh. Yanto, anak Pak Lurah, lulus ujian SBMPTN. Bisa kita lihat bahwa pola menerangkan dalam kalimat ini bisa menggantikan unsur intinya, yakni misalnya kita hapus unsur intinya Yanto di sini, sehingga kalimatnya menjadi anak Pak Lurah lulus ujian SBMPTN. Atau misalnya kita menggunakan kata unsur intinya yakni Yanto, maka kita hapus unsur menerangkannya di sini. Kalimatnya juga bisa digunakan dalam kalimat, sehingga menjadi Yanto lulus ujian SBMPTN. Berbeda dengan frasa endosentris yang atributif tadi, bahwa unsur intinya itu tidak dapat dihilangkan, sementara yang apositif ini unsur intinya atau unsur pusatnya dapat dihilangkan. Baik, kita masuk pada jenis frasa eksosentris. Abdul Hair membagi frasa eksosentris ini menjadi dua, yakni frasa eksosentris direktif dan frasa eksosentris non-direktif.
Frasa eksosentris direktif, komponen pertamanya dapat berupa preposisi atau kata depan, seperti kata depan di, kata depan ke, dan kata depan dari. Dan komponen keduanya dapat berupa kata atau kelompok kata yang biasanya berkategori nomina. Karena komponen pertamanya berupa preposisi, frasa eksosentris yang direktif lazim juga disebut dengan frasa preposisional. Bisa kalian lihat frasa preposisional ini apa? Bisa kalian baca kembali materi pada pertemuan 3 kemarin. Nah, di sini dikatakan bahwa frasa eksosentris direktif diawali dengan penggunaan preposisi. Kita lihat di sini ada preposisi frasa di kantor diawali dengan preposisi di dan diikuti dengan nomina kantor. Kita lihat juga ada contoh frasa eksosentris direktif yang kedua. Di sini ada dari tepung terigu, atau ada demi kesejahteraan, ada juga dengan pisau, ada juga oleh bahaya longsor. Bisa kita lihat di sini ada preposisi dari, preposisi demi, preposisi dengan, dan preposisi oleh. Berikutnya ada frasa eksosentris non-direktif. Frasa eksosentris non-direktif komponen pertamanya berupa artikulus seperti si dan sang, atau kata lain seperti yang, para, dan kaum. Sedangkan komponen keduanya berupa kata atau kelompok kata berkategori nomina, adjektiva, atau verba. Bisa kita lihat bahwa frasa eksosentris non-direktif ini kelompok kata atau unsur keduanya ini dapat berupa nomina, adjektiva, atau verba. Sementara yang direktif tadi biasanya berkategori nomina. Di sini ada contoh frasa eksosentris non-direktif. Yang pertama contoh si kaya. Ada juga contoh sang kakak. Ada juga contoh yang rambutnya panjang. Ada contoh para mahasiswa Sanata Dharma dan contoh kaum cerdas humanis. Bisa kita lihat di sini ada artikulus si, artikulus sang, atau juga ada penggunaan kata yang, penggunaan kata para, dan penggunaan kata kaum. Untuk kata atau unsur keduanya ini dapat berupa nomina. Ini nomina, adjektiva, atau verba. Bisa kalian kelompokkan sendiri unsur keduanya ini, apakah masuk pada nomina, verba, ataupun adjektiva. Kalau ini masuk pada nomina. Bagaimana dengan contoh 1, 3, 4, dan 5? Itu kalian pikirkan atau kalian analisis sendiri. Selain frasa endosentris dan frasa eksosentris, Ibu juga ingin sekalian menjelaskan ada frasa biasa dan juga ada frasa idiomatik. Ada jenis frasa biasa dan ada juga jenis frasa idiomatik. Bisa kita lihat di sini, frasa biasa adalah frasa yang berasal dari pembentuk kata-kata yang memiliki makna denotasi atau makna sebenarnya. Contohnya di sini ada ayah membeli mobil mewah. Di sini ada frasa biasa mobil mewah. Mobil mewah ini memiliki makna denotasi atau makna yang sebenarnya, yakni mobil yang mewah. Dia tidak memiliki makna lain atau makna kiasan di dalamnya. Dia hanya merujuk pada makna sebenarnya. Atau ada juga contoh di sini artis cantik. Artis cantik ini merujuk pada makna artis yang berparas atau memiliki wajah yang cantik. Dia tidak memiliki arti lain, berbeda dengan frasa idiomatik. Frasa idiomatik di sini dijelaskan bahwa frasa idiomatik adalah frasa yang hasil pembentukannya menimbulkan atau memiliki makna baru yang berupa makna konotasi atau makna bukan sebenarnya. Jadi pada frasa idiomatik ini hasil pembentukan atau penggabungan dari kedua unsur ini membentuk makna baru yang berbeda dari makna awal atau makna unsur-unsurnya. Bisa kita lihat di sini ada contoh frasa kambing hitam pada kalimat. Penjaga toko itu menjadi kambing hitam pada kasus kebakaran kemarin. Frasa kambing hitam ini yang terdiri dari unsur kambing dan unsur hitam tidak berarti
kambing yang berwarna hitam, tetapi frasa kambing hitam ini merujuk pada orang yang disalahkan dalam suatu kasus. Seperti itu. Kambing hitam ini dapat berfungsi sebagai dua tergantung dari penggunaannya dalam klausa. Misalnya, contoh penggunaan kambing hitam. Ani membeli kambing hitam di pasar. Itu dapat menjadi frasa tersebut, frasa kambing hitam itu dapat masuk ke dalam kategori frasa biasa. Tetapi misalnya kita lihat pada contoh kalimat penjaga toko itu menjadi kambing hitam pada kasus kebakaran kemarin, maka frasa kambing hitam pada kalimat tersebut masuk pada jenis frasa idiomatik. Jadi ada makna kias di dalamnya atau makna yang tersembunyi di dalamnya. Kita lihat juga di sini ada contoh frasa idiomatik. Tikus berdasi. Tikus berdasi ini bukan merujuk pada makna denotasi atau makna sebenarnya, tetapi dia memiliki makna konotasi, makna kias di dalamnya, yakni makna tikus berdasi itu adalah orang yang duduk di kursi jabatan atau bagaimana seperti itu, biasanya merujuk pada koruptor. Jadi ungkapan tikus berdasi ini bukan menandakan makna denotasi, tetapi merujuk pada suatu makna baru, yakni orang yang sering melakukan perbuatan kotor dengan cara korupsi. Baik, kita sekian untuk penjelasan tentang frasa berdasarkan distribusi unsur-unsurnya. Kita masuk pada tugas. Di sini tugasnya ada 2. Yang pertama itu kalian diminta untuk mengelompokkan ke-8 frasa ini berdasarkan distribusi unsur-unsurnya. Contohnya di sini ada frasa kepergiannya menyedihkan. Kalian kategorikan frasa kepergiannya menyedihkan ini, apakah dia termasuk ke dalam frasa endosentrik yang atributif, apositif, atau dia masuk pada frasa eksosentris yang direktif atau non-direktif. Itu kalian tentukan sendiri berdasarkan hasil analisis kalian. Bisa kalian tulis kategorinya di belakang frasa tersebut, atau bisa kalian tuliskan dalam bentuk tabel. Baik, untuk tugas yang kedua, nanti di sini ada suruhan. Kalian diminta untuk membuat kalimat dari frasa ke-8 frasa ini dengan menggunakan bahasamu sendiri. Kalian ekspresikan bahasa kalian sekreatif mungkin untuk membuat satu contoh kalimat dari tiap-tiap frasa ini. Jadi di sini nanti ada 8 analisis frasa, dan di sini juga ada 8 contoh kalimat dari frasa-frasa ini, mulai dari frasa kepergiannya hingga frasa tangga berjalan sudah rusak. Baik, untuk tugasnya jangan lupa kalian kumpulkan tepat waktu sehingga nanti kalian tidak akan mendapat pengurangan nilai. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di bab ataupun pertemuan berikutnya. Selamat pagi.